Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Gilang Pranda Gusti. Nomor induk mahasiswa saya 1872170004. Saya semester 1 reguler plus, prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliahnya Sosial Media, dan dosen pengampunya adalah Bapak Joni Tesmanto, Esos MM dari Universitas Pancasakti. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan yaitu tentang sosial media ya. Dengan materinya yaitu hukum dan etika sosial media, efektivitas sosial media, manajemen program sosial media, aspek hukum di sosial media, dan analisa evaluasi sosial media. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Media sosial adalah media ya, internet dengan kegiatan yang memungkinkan penggunanya merepresentasikan dirinya ataupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial yaitu secara virtual. Kemunculan situs jejaring sosial diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Nah, jelas bahwa media sosial adalah tujuannya untuk berkomunikasi ya tanpa batas waktu. Ya, selanjutnya kita ke pengertian hukum. Nah, hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Nah, hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh seorang legislator tunggal yang menghasilkan undang-undang, oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan, atau diterapkan oleh hakim melalui presiden. Nah, hukum dan etika media sosial. Nah, sementara etika adalah etos, berasal dari kata Yunani yaitu etos atau kata tunggal yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Nah, menurut Bertens ada dua pengertian etika, sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan. Nah, walaupun seharusnya dipraktekkan, nah, etika ini sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas, yaitu apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Nah, etika ini sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Nah, adapun menurut Burhanuddin Salam, istilah etika berasal dari kata Latin yaitu etik, sedangkan dalam bahasa Greek ethikos yaitu a body of moral principle of value ethic. Arti sebenarnya adalah kebiasaan atau habit ya. Nah, di dalam media sosial, hukum dan etika dalam bermedia sosial yaitu apabila etika atau kebiasaan atau nilai atau moral dari si individu atau kelompok itu bisa menggunakan media sosial, itu dia tidak bisa tersentuh oleh hukum. Nah, maksudnya bagaimana? Di dalam sebuah media sosial itu ada etika berkomunikasi. Nah, pada saat melakukan komunikasi dengan memanfaatkan media sosial, biasanya orang itu cenderung melupakan etika dalam berkomunikasi. Nah, buktinya dengan banyaknya kata-kata kasar yang kerap kali muncul pada saat melakukan percakapan atau jejaring sosial, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Ini baiknya melakukan komunikasi pada jaringan internet menggunakan bahasa yang sopan dan layak. Yang kedua, agar terhindar dari hukum dalam media sosial dan bermedia sosial, yang keduanya adalah hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Nah, baiknya kita tidak menyebarkan informasi yang mengandung unsur sara, yaitu suku, ras, suku, agama, dan ras, serta pornografi dan pada jejaring sosial. Nah, biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama, karena ini juga menimbulkan masalah ya.
Ketiga adalah cross check kebenaran berita. Nah, saat ini tidak jarang kalau kita menemukan berita menjelekkan salah satu pihak di media sosial. Inilah yang terkadang bertujuan untuk menjatuhkan nama pesaing dengan menyebarkan berita hasil rekayasa atau berita tidak benar atau yang disebut berita hoax. Selanjutnya adalah harus bisa menghargai hasil karya orang lain. Nah, pada saat menyebarkan informasi baik dalam bentuk foto, tulisan maupun video milik orang lain, maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya atau jerih payah seseorang. Artinya kita sangat menghargai hasil karya orang lain itu pada saat kita menampilkannya ke sosial media ya. Nah, sikap yang bagaimana yang perlu dimiliki oleh pengguna sosial media atau media sosial ini? Yang pertama adalah berhati-hatilah saat mengunggah. Banyak hal yang bisa dibagikan ke media sosial, mulai dari ranah hidup, pribadi, hiburan, pendidikan, hingga pemikiran dan cara pandang. Nah, dari sekian banyak itu yang bisa dibagikan ke media sosial, menurut Yosi menerangkan bahwa setiap pengguna media sosial harus memiliki kehati-hatian saat membagikan sesuatu ke dunia maya ya. Selanjutnya adalah bersikap kritis. Nah, kritis merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir secara rasional. Nah, apa maksudnya? Maksudnya mereka bisa melihat suatu permasalahan secara objektif. Penting sekali ini memiliki rasa kritis saat bermedia sosial, lantaran media sosial biasanya digunakan untuk membagikan informasi dari pihak saja ya. Nah, selanjutnya sudah jelas ini tidak boleh membagikan berita hoax. Hoax adalah ancaman terbesar yang kini membayang-bayangi kehancuran bangsa. Nah, berita ini mudah menyebar, apalagi dalam berita tersebut terdapat iming-iming ajakan yang menakut-nakuti ya. Hoax ini biasanya lebih mudah tersebar di media sosial yang lebih privasi atau pribadi seperti aplikasi WhatsApp. Nah, kenapa? Karena dengan mudah dibagikan dari satu ke grup lain melalui link ya. Selanjutnya adalah efektivitas dari sosial media. Nah, media sosial adalah alat di mana kita dapat berhubungan jarak jauh antar satu sama lain. Nah, penggunanya pun juga sangat dominan pada jejaring sosial, yaitu seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, di media sosial kita juga dapat mengakses, menyampaikan, dan lain-lain. Namun kita juga harus teliti dan bijak dalam menggunakannya. Ini jelas saja karena kita agar terhindar dari masalah yang ditimbulkan dari apa yang kita upload. Nah, media sosial ini merambah kepada semua bidang. Nah, baik itu bidang politik, perdagangan, belajar, dan masih banyak lagi. Namun masih banyak orang yang kurang bijak dalam penggunanya, yaitu sehingga menyebabkan serangan mental dan pikirannya, kayak bully ya, korban bully itu dari media sosial itu dapat mempengaruhi psikis si orang tersebut. Media sosial mempunyai dampak positif dan negatif. Nah, memiliki dampak positif seperti sekarang ini sedang pandemi COVID melanda pada seluruh dunia, sehingga sistem pembelajaran tidak dapat dipungkiri harus daring. Nah, upaya meminimalisir tertularnya virus tersebut di dalam pembelajaran dapat dilaksanakan yaitu secara online melalui media sosial. Nah, itu contohnya. Yang selanjutnya ada dampak negatif dari media sosial. Nah, dampak negatif dari media sosial ini ada perubahan budaya. Nah, di Indonesia telah diketahui bahwasanya banyaknya kebudayaan yang barat yang masuk pada lingkungan kita, di mana kebudayaan tersebut tidak pantas lagi bagi kehidupan seorang bangsa Indonesia sendiri. Jadi, karena mudahnya akses dari seluruh dunia, itu bangsa kita sendiri dapat mengadopsi budaya lain, sehingga budaya kita sendiri terlupakan. Nah, jangan sampai seperti itu.
Yang selanjutnya adalah manajemen sosial media. Nah, manajemen adalah proses membuat, menerbitkan dan menganalisis konten yang diposting di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, serta terlibat dengan pengguna di platform tersebut. Nah, merampingkan manajemen di media sosial dengan beragam tools yang rata-rata diakses secara berbayar. Yang pertama adalah Buffer. Nah, tools ini berbayar namun Buffer dapat membantu kita untuk bisa mengelola akun media sosial. Selanjutnya ada Hootsuite. Tools manajemen media sosial ini berbayar, tapi Hootsuite akan membantu Anda untuk bisa mengelola semua platform media sosial Anda, membalas pertanyaan dan komentar pengguna di seluruh saluran. Nah, ini bekerja secara otomatis ya. Selanjutnya terakhir yaitu ada CoSchedule. Tools berbayar ini yang berfokus lebih dari sekedar mengelola media sosial kita saja. Tools ini dapat membantu untuk menjadwalkan postingan media sosial kita, membuat kalender konten, publikasikan postingan blog, dan masih banyak lagi. Nah, sosial media manajemen ini menawarkan beberapa manfaat. Yang pertama adalah hemat biaya. Berapapun anggaran pemasaran kita, media sosial adalah sebuah kampanye yang hemat sekali biayanya. Yang kedua ada jangkauan. Nah, jejaring sosial media dapat menghubungkan kita dengan pengguna di seluruh dunia. Yang selanjutnya ada pengguna, yaitu memasukkan media sosial ke dalam strategi pemasaran mungkin untuk bisa menyelaraskan inisiatif pemasaran kita dengan perilaku penggunanya. Terakhir ada kinerja. Nah, pemasar dan pemilik bisnis ini dalam segi bisnis sama-sama menyetujui seputar manfaat positif dari pemasaran dan periklanan dari media sosial ya. Selanjutnya ada aspek hukum di sosial media. Nah, di zaman sekarang ini bisa dengan bebas mengekspresikan pendapat melalui sosial media. Akan tetapi tadi pertama kita bahas ada hukum di sana yang mengharuskan kita agar berhati-hati ya. Nah, ini di sosial media ini ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut dengan UU ITE yang tidak bisa sembarangan dalam mengekspresikan pendapat. Nah, ini jelas bahwa kita dibatasi dalam mengekspresikan dalam pendapat. Nah, UU ITE ini adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Apa saja sih yang melanggar dari atau yang dapat terjerat hukum sesuai Undang-Undang ITE ini? Yang pertama adalah penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ini jelas di pasal 45 ayat 3 UU ITE yang isinya adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama itu 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Selanjutnya adalah melanggar kesusilaan. Nah, pelanggaran kesusilaan juga diatur dalam pasal 45 ayat 1 UU ITE, yaitu setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagai dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dipidana dengan pidana paling lama yaitu penjara selama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya adalah ini jelas saja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen. Saat ada keluhan di dalam suatu lembaga atau instansi atau produk baiknya tidak menggembar-gemborkan di sosial media, perilaku tersebut dapat dianggap berita bohong yang menyesatkan dan diatur dalam pasal 45A ayat 1 UU ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian
konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 1, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya adalah menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau disebut dengan SARA. Karena kita tidak sendiri bermain sosial media, maka sebisanya mungkin kita harus menghindari memposting hal-hal yang berbau SARA. Nah, hukumannya adalah ada di pasal 45 A ayat 2 UU ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi dan ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya kita ke analisa dan evaluasi dari sosial media. Nah, analisa sosial media dalam konteks analisis sosial yaitu proses pengumpulan data dari percakapan pada media digital. Data ini kemudian diproses dan informasi terstruktur yang mengarah pada keputusan bisnis yang lebih termotivasi oleh informasi untuk meningkatkan sentralitas klien untuk merek dan bisnis. Media sosial saat ini telah menjadi sebuah lahan yang efektif untuk memasarkan suatu produk. Ini media sosial ini menjadi sasaran daripada pengusaha atau pebisnis. Kenapa? Dikarenakan aksesnya cukup luas dan mudah serta minim biayanya ya. Nah, di sini ada analisis yaitu mengenai peluang pasar ini dalam segi bisnis ya. Yang pertama adalah analisis deskriptif, yaitu merupakan metode analisis yang sering digunakan oleh mayoritas analis. Metode analisis ini umumnya sering menampilkan statistik melalui perhitungan matematis. Ini fungsinya adalah untuk mengetahui gambaran, yaitu penyebaran data sampel atau populasi, yaitu sehingga data tersebut akan mudah dipahami oleh dan lebih informatif ya melalui angka dan grafik. Yang kedua adalah analisis prediktif, yaitu metode analisis yang berfungsi untuk mengidentifikasi resiko dan peluang berdasarkan rekam data yang dimiliki. Metode tersebut akan bekerja dengan menganalisis data tersebut dan membuat prediksi di masa yang akan datang. Nah, berdasar dari data tersebut, dari data analisis prediktif ini bisa melihat, jadi ini kayak visioner ya, jadi bisa melihat ke depan dari data yang lampau gitu. Nah, selanjutnya adalah analisis preskriptif, yaitu cenderung menampilkan rekomendasi setiap sebuah kasus di media sosial. Metode ini biasanya digunakan untuk mendukung pencapaian bisnis agar lebih maksimal. Nah, hal ini merupakan beberapa pertanyaan dari sejenis pansos ya menurut saya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi sosial media. Nah, evaluasi ini berarti penilaian atau penaksiran ya. Evaluasi ini memerlukan desain studi dan penelitian. Nah, evaluasi ini membutuhkan kelompok kontrol atau kelompok pembanding karena melibatkan pengukuran seiring berjalannya waktu. Nah, tujuan dari evaluasi ini mengkaji kegiatan ini jangan sesuai dengan rencana mengidentifikasi masalah yang muncul, yaitu agar diatasi dengan mempertimbangkan apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sesuai mencapai tujuan atau tidak ya. Evaluasi ini merupakan proses menggambarkan, memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna, yaitu untuk merumuskan suatu alternatif dari keputusan ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah banyak hal yang mungkin dilewatkan oleh pengguna media sosial, yaitu mengumbar ranah pribadi terlalu dalam sehingga menyinggung masalah-masalah yang menyangkut dengan SARA. Nah, hal ini seharusnya menjadi faktor utama yang dihindari dalam bermedia sosial. Artinya apa? Dalam bermedia sosial kita harus waspada serta hati-hati, harus memikirkan apa yang akibat yang timbul dari postingan-postingan berupa
tulisan, gambar ataupun video yang kita upload di media sosial itu kita harus bisa memikirkannya terlebih dahulu sebelum mempublikasikannya ke sosial media, agar kita tidak bermasalah dan tidak menyangkut dengan hukum yang berlaku. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.